Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan fisik pada bayi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jim Dejo Sogio, stambuk A41201110. Ya, baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang umur yang termasuk bayi. Pertama, perkembangan fisik merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lainnya. Yang kedua, sedangkan bayi adalah anak manusia yang belum lama lahir. Yang ketiga, jadi rentang umur yang termasuk bayi itu adalah 0-12 bulan. Baik, kita masuk pada materi kedua, bagaimana perkembangan motorik pada bayi. Yang pertama, perkembangan motorik pada bayi terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik halus dan kasar. Kedua, perkembangan motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh otot kecil saja. Karena itu memerlukan tenaga. Yang ketiga, sedangkan perkembangan motorik kasar adalah gerakan yang menekankan koordinasi tubuh pada gerakan otot-otot besar seperti melompat, berlari, dan berguling. Ya, baik, kita lanjut. Ada 4 tahap perkembangan motorik anak, yaitu umur 0-3 bulan. Selama 3 bulan pertama, bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa pertumbuhan ini, anak hanya bisa mengangkat kepalanya sebentar saat terkurap. Yang kedua, umur 4-6 bulan. Saat memasuki usia ini, keseimbangan dan gerakan bayi meningkat drastis dengan penggunaan dan koordinasi dari otot-otot besar. Pada tahap ini, anak sudah mulai sengaja berguling dari depan ke belakang atau sebaliknya, dan kanan kiri. Umur 7-9 bulan. Tahap perkembangan motorik anak pada usia ini adalah koneksi sistem saraf yang terus terbentuk sehingga kendali saat ototnya semakin kuat. Umur 10-12 bulan. Pada tahap ini, perkembangan motorik anak adalah ia sudah bisa mengubah posisi sendiri, misalnya dari terungkap ke posisi sendiri, misalnya dari terungkap ke posisi merangkap. Oke, baik, kita lanjut pada yang ketiga, kendala motorik yang dialami bayi. Ada 5 kendala perkembangan motorik yang dialami oleh bayi, yaitu pertama, kendala perkembangan motorik anak berupa keterlambatan berbicara. Kedua, mengalami keterlambatan dalam berjalan. Ketiga, gangguan perkembangan berupa autisme. Keempat, gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh. Yang kelima, kelainan genetik berupa sindrom Down. Ya, baik, lanjut. Bagaimana melatih motorik bayi? Ada 5 cara untuk melatih perkembangan motorik bayi, yaitu A. Bermain gam tarik. Biasanya gam tarik bayi mulai terlihat saat 3 bulan, masih awal hidupnya. Caranya berikut: jari ibu untuk digenggam oleh bayi. Begitu dia merasakan
sebentar genggaman ibu. Pelan-pelan tarik jari ibu dari genggamannya. B. Berikan mainan bersuara. Memasuki usia 4 bulan, bayi biasanya pakai PK terhadap suara. Untuk itu bisa menggantungkan atau menaruh mainan bersuara di dekat wajah bayi. Hal ini membentuk si kecil untuk memperkuat otot leher, kepala, dan tangan. C. Belajar tengkurap. Saat bayi tengkurap, ia akan menggerakkan seluruh tubuhnya, misalnya menendangkan kaki dan mendorongkan kepala. Jika ia sudah terlihat kuat untuk tengkurap, kita bisa meletakkan bayi dalam posisi tengkurap, namun tetap diawasi. Taruh mainan tak jauh dari wajahnya agar bisa mencoba menganggap mainan tersebut. B. Belajar duduk. Ketika bayi bisa menggerakkan naik turun, kita bisa mulai mengajarkan posisi duduk. Biasanya bayi bisa melakukan pada usia 4-6 bulan. Posisi duduk dapat melatih sejumlah otot di bagian punggung dan perut bayi. Berikan tangan kita ke bayi untuk dia genggam agar ia bisa menyeimbangkan tubuhnya. Lalu pelan-pelan letakkan tangan bayi di lantai sehingga ia belajar menopang sendiri badannya. Suapan sendiri. Tumbuh kembang anak juga dapat diasah dengan cara mengajarkan makan sendiri. Hal ini bisa dilakukan ketika bayi mulai mengonsumsi mapasi. Ketika ia sudah bisa menggenggam dan dengan mantap, kita bisa memberikan bayi untuk menyuap dirinya sendiri. Ajarkan bayi untuk menyendok makanan di piring dan menarik sendok ke mulutnya. Ia bisa saja menolak untuk menyuap diri sendiri saat makan tidak cocok. Hal ini menunjukkan otak bayi bisa menerima informasi soal makanan yang kurang disukainya dan membuat perintah. Ya, itulah paparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.